سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح Itu adegan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang cowok naik motor dengan kecepatan tinggi menabrakkan diri ke truk yang lagi berhenti di jalan. Dan kebenaran truk itu berhentinya tepat persis di depan rumah cewek yang mutusin dia beberapa waktu yang lalu. Kan tragis banget ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu. Ya gitu ya. Korea-koreaan gitu deh. Terus karena ceweknya gak balas-balas WA dia japri gak di-read gitu kan. Dia telepon gak diangkat, di-reject gitu. Dia DM gak dibalas, malah di-block, gak bisa nge-follow, request gak di accept gitu. Akhirnya dia putus asa, naik motor, kenceng, nabrakin diri ke truk persis di depan rumah si cewek dan meninggal di tempat. Kenapa orang bisa gini? Karena cinta. Jadi wajar kalau ada sahabat Nabi yang rela mati demi Allah dan Rasul. Karena cintanya tuh luar biasa. Kalau Rasulullah ada apa-apa, mereka pasang badan beneran itu. Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi, namanya sahabiat. Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang soleha. Kalau nggak salah namanya Ummu Umaroh. Tahu kan kisah Ummu Umaroh yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah dalam perang Uhud, sampai dia punya sekitar 26 bekas tebasan pedang di tubuhnya, salah satu di bagian tengkuknya, hampir aja memutuskan lehernya. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah. Kok bisa gitu? Cinta. Jadi orang aja bisa kayak gitu ke seorang cewek yang dia cintai, maka harusnya kita pengen banget nih. Gimana ya, saya juga penasaran, gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah, gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi. Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk, tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah? Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya. Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu, tiba-tiba jatuh cinta. Wah, dia nih yang gua banget nih, ngeklik banget nih. Padahal baru ketemu udah ngeklik. Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita, kok nggak ngeklik nih? Kita harus sedih karena itu, teman-teman. Allah itu lebih pantas kita cintai. Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama, tapi sebelum semua itu harusnya Allah dulu sama Rasul. Nah, yang buat saya penasaran, kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu kayak cinta ke makhluk? Harusnya lebih, tapi kayak juga belum. Sama juga belum. Harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk. Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah. Dia pasang badan, ditebas oleh musuhnya, dia nggak masalah, yang penting Rasulullah selamat. Begitu perang Uhud sudah usai, kemudian para sahabat yang terluka ini masing-masing dibawa ke tenda untuk dirawat. Rasulullah juga gigi beliau ada beberapa yang kena, geraham beliau juga kena, pipi beliau kena tombak gitu kan. Terus Nabi juga cinta banget sama umatnya. Jadi bukan cuma umat yang cinta, beliau habis. Nabi nanya, di mana Ummu Umaroh yang tadi melindungi Rasulullah? Bayangin di perang Uhud, sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit. Ummu Umaroh dan Abu Bakar turun demi melindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah. Direkam di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ketika kalian meninggalkan Nabi di belakang, sampai meninggalkan Nabi loh. Dan itu bukan karena nggak cinta, cuman saking mereka panik sampai ninggalin Nabi. Tapi Ummu Umaroh, Abu Bakar As-Siddiq ingat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mana? Rasulullah mana? Dia dilihat Rasulullah di antara musuh di belakang sendiri, langsung Ummu Umaroh menyambar ke arah Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah. Ditebas oleh musuh, ditombak, dipanah, dia tahan dengan tubuhnya. Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta. Jadi power dari cinta itu tuh luar biasa. Kita tuh berdoa, ya Allah, beri saya cintamu, cinta orang yang mencintaimu, cinta yang membuat kami dicintai olehmu, dan seterusnya dan seterusnya. Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa. Sampai akhirnya pas Nabi datang ke tendanya Ummu Umaroh, pengen ngelihat kondisi Umaroh yang tadi kena luka sampai 26 bekas luka. Nabi memberi salam dulu. Assalamualaikum. Kalau dalam bahasa lain, Assalamualaikum ala ahlil khiba. Selamat kepada penghuni tenda ini, kata Nabi. Mendengar suara Nabi, Ummu Umaroh yang tadi lagi diperban, lagi tidur kesakitan, yang tadi agak-agak sedikit merintih, mendengar suara Nabi langsung bangkit, kemudian sikap langsung kayak gini,
Nggak mau kelihatan oleh Nabi kalau dia lagi kesakitan, itu membuat Nabi sedih. Dia nggak pengen Nabi sedih, coba bayangin. Waalaikumsalam, waalaikumsalam ya Rasulullah, dibukain pintu tenda itu oleh Ummu Umarah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Gimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, keadaan Rasulullah gimana? Coba itu jawabannya. Bukan, nggak apa-apa ya Rasulullah, cuma ada 26 luka doang. Enggak. Itu mah kita ya, baru juga luka dikit udah ngomong-ngomong kemana, wah jadi status, kemana-mana disebarin. Ini ditanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Dia balik bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah gimana? Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, saya alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau gitu saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah sakit, saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, saya sehat. Nggak apa-apa ya Rasulullah, nggak ada. Itu kenapa diperban? Enggak, ini mah biasa aja lah, udah. Enggak, dia nggak mau. Rasulullah, ini lukanya gede loh Rasulullah. Nggak caper-caperan kayak kita ya. Ini cinta sejati nih. Cewek bisa gitu, apalagi cowok kayak Abu Bakar, kayak Ali, ini lebih dahsyat lagi nih. Cewek aja bisa gitu karena cinta sama Rasul. Begitu Rasulullah kembali, Ummu Umarah langsung pingsan. Sadarkan diri setelah beberapa saat, kemudian beliau dapat berita bahwa Rasulullah ngejar musuh lagi tuh. Jadi perang Uhud itu bisa dibilang bukan kalah, karena ulama nggak setuju kalau perang Uhud itu kalah. Yang disebut perang Uhud itu bukan kalah, tapi kebobolan. 2-1. Kalau yang lain tuh 2-0 telat ya. Kalau ini 2-1. Menang, kebobolan, menang. Rasulullah nggak pernah kalah perang. Rasulullah yang ada pernah kalau bahasa bola mah kebobolan atau kena musibah dalam peperangan, yaitu perang Uhud sama perang Hunain. 2 kali dapat musibah dalam peperangan, tapi nggak kalah. Nabi ngejar lagi musuh. Ummu Umarah pas tahu Nabi ngejar musuh lagi dalam keadaan sakit, Ummu Umarah langsung mengatakan, siapkan baju saya. Disiapin bajunya, langsung ngejar Rasulullah. Dia takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Padahal baru aja pingsan. Apa yang membuat seseorang bisa ngelakuin yang kayak ginian? Kalau bukan karena cinta. Kita salawat aja malas ya. Gimana mau pasang badan? Suruh misalnya disebutin nama Nabi, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Itu aja kadang-kadang kayak ngegampangin gitu. Salawat doang. Padahal dari situlah kita belajar cinta pelan-pelan nih. Salawat dulu, terus naik lagi ikut sunnah Nabi, naik lagi seterus sampai akhirnya mudah-mudahan kita rela mati demi melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Makanya Nabi mengatakan salatun man kunna fih wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang dapat, dia akan ngerasain iman itu indah banget. Iman itu indah banget. Apa 3 hal itu? 2 cinta, 1 benci. Pertama cinta kepada Allah dan Rasul, kedua mencintai orang-orang solih, yang ketiga benci kepada dosa di masa lalu. Kalau kita bisa dapetin 3 itu, kita bakalan ngerasain hijrah kita itu nikmat. Benci dengan masa lalu, benci dengan kisah-kisah kita ketika masih sekolah dulu. Bencinya bukan ke orangnya, tetapi kepada perbuatan kita. Ke orang mah nggak boleh benci, ke perbuatan kita sendiri. Jadi jangan disimpan memori masa lalu di Facebook, jangan disimpan di album. Kalau kita masih nyimpan atau nggak nyimpan tapi nyari, dia nyari, dia kira-kira akun dia sekarang apa ya, nyari gitu ya, cari nama aslinya nggak dapat, dia senangnya apa ya, cari nama kue yang dia senangi nggak dapat juga, pokoknya semua hashtag dicari, berarti belum meninggalkan atau move on dari masa lalu. Yang 1 dan 2-nya cinta kepada Allah, Rasul, kemudian orang-orang. Itu kekuatan banget teman-teman. Kayak cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Imam Malik itu cinta banget sama Rasulullah. Makanya beliau tinggalnya di Madinah karena pengen dekat dengan Rasulullah. Saking cintanya Imam Malik, beliau tuh sangat hati-hati kalau ngomongin tentang Rasulullah. Walaupun ini bukan masalah wajib dan enggak, tapi masalah ekspresi masing-masing orang kan beda-beda dalam mencintai. Ada yang mencintai itu dengan perhatian, ada yang mencintai itu dengan puji-pujian, ada yang mencintai itu dengan pengen mirip, kan gitu ya. Orang kalau mencintai kan macam-macam ya. Ada yang misalnya dia cinta sama seorang artis gitu, atau ngefans banget lah, nggak usah cinta deh, ngefans aja dulu. Ngefans doang, itu kadang-kadang muji-muji, pengen selfie, atau pengen mirip dengan dia, kalau dia pakai apa kita pakai apa, atau perhatian, dia tuh senangnya apa, dan seterusnya, kan gitu kan ekspresi cinta mah.
ke Allah dan Rasul juga gitu. Ada yang cinta ke Rasul dengan sering salawat sama Nabi karena cinta banget. Salawat sehari dia salawat sampai 1000 kali. Itu muji-muji kan? Ada yang ekspresi cinta ke Nabi itu pengen mirip banget sama Nabi. Nabi pakai apa, dia pakai apa. Nabi kayak gimana, jalannya dia kayak gitu. Sampai ada sahabat namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah ngelakuin satu trip gitu, perjalanan sama teman-temannya. Lagi, kalau bahasa kita mungkin lagi off-road ya. Ini lagi off-road nih sama teman-temannya. Abdullah bin Umar, kita off-road ya udah lama. Oh ya, kemana? Ke Lampung misalnya. Lintas Sumatera, off-road aja nih. Pas lagi off-road, ngelewatin satu tempat, Ibnu Umar terus bilang gini, kita berhenti di rest area itu aja ya. Kata teman-temannya, Abdullah, ngapain sih berhenti di rest area itu, kan airnya sedikit, rest area nggak keren, nggak ada KFC-nya, nggak ada McDonald-nya, nggak ada tempat istirahatnya, wudunya nggak nyaman, masjidnya nggak, gitu-gitu deh pokoknya. Bukan rest area favorit, rest area biasa aja yang biasanya dipakai untuk parkir truk, parkir mobil-mobil barang gitu. Ngapain sih di situ? Mending kita yang rest area yang lain aja. Kata teman-temannya Abdullah mah. Apa kata Abdullah? Dulu ketika saya off-road sama Rasulullah, Rasulullah tuh berhentinya di sini. Dan saya tidak mau mengganti tempat yang lain karena saya cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu doang coba. Masalah rest area doang, pengen sama Nabi. Nabi berhenti di mana, dia berhenti di situ. Gitu kan orang kalau cinta mah pengen sama banget ya. Sampai cara ngomongnya segala macam. Nabi itu saking cinta sama Khadijah, itu Nabi kalau dengar orang ngomong kayak Khadijah itu langsung cari-cari di mana. Saking cintanya kepada Khadijah, ekspresinya macam-macam. Ada lagi sahabat sengaja beli sendal yang ada ikat belakangnya. Kalau bahasa Arab diistilahkan dengan sibtiyah. Sibtiyah itu sendal yang ada ikat belakang terbuat dari kulit dan bludru. Itu namanya sibtiyah. Dia beli itu ke Syam. Nanti kalau lo ke Syam, gua pesan oleh-oleh ya. Apa? Sibtiyah. Kenapa sih harus sibtiyah? Kan udah nggak zaman lagi sibtiyah, sekarang udah ganti dengan yang tren-tren baru. Dia bilang itu sendal kesukaan Rasulullah dan saya pengen sama Nabi. Sendal aja pengen sama Nabi, dan itu ekspresi bebas. Artinya mereka cinta sama Nabi sampai gitu-gitu banget gitu. Ada lagi yang cinta sama Nabi dengan Imam Malik tadi ceritanya. Imam Malik tuh kalau lagi ngomongin hadis, beliau nggak akan bicara hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi pernah Imam Malik lagi dalam satu perjalanan sama murid. Di tengah jalan muridnya nanya, ya Syekh boleh nanya nggak? Apa? Kata Imam Malik, saya penasaran ini hadisnya artinya apa sih? Jadi lagi konsultasi tentang hadis gitu. Imam Malik diam aja nggak mau jawab. Ditanya lagi diam. Pas sampai ke tujuan, Imam Malik berwudu, kemudian beliau pakai parfum, kemudian beliau sholat 2 rakaat, manggil muridnya, sini. Tadi di jalan kamu nanya apa? Oh ini Syekh, hadis ini. Dijelaskan satu persatu oleh Imam Malik sampai tuntas. Muridnya penasaran, Syekh kenapa tadi saya tanya kok nggak dijawab, sekarang malah dijawab? Kata Imam Malik, saya tidak suka bicara tentang Rasulullah sedangkan kita sedang di atas kendaraan dalam keadaan tidak berwudu. Bukan berarti haram ngomongin hadis kalau nggak berwudu, enggak. Ini bukan bab hal haram, bab ekspresi orang kalau cinta. Sehingga kalau mau bahas hadis, kayak Imam Bukhari mau nulis satu hadis 2 rakaat sholat mutlak. Bayangin kalau ada di Sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis, berarti 14.000 rakaat sholat sunnah dengan 7.000 hadis. Ini luar biasanya cinta orang-orang soleh kepada Allah dan Rasul. Itulah yang menjadikan mereka merasa nyaman. Imam Nawawi itu saking cintanya dengan hadis-hadis Nabi sampai meninggalnya dalam keadaan belum menikah. Jadi bisa dibilang ada juga banyak ulama yang jomblonya fisabilillah. Itu yang namanya jomblo fisabilillah tuh. Jomblonya karena cari ilmu, jomblonya karena ditolak. Ini mencari ilmu. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, itu kan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan masih single, belum sempat menikah. Tapi yang luar biasanya di dalam buku-bukunya Imam Nawawi itu ada babun nikah, bab tentang pernikahan. Tapi beliau kok nggak nikah? Apakah beliau ingkar sunnah? Enggak. Cuman beliau terlalu sibuk dengan ilmu
Sampai beliau mengatakan, sesungguhnya mendengarkan ilmu lebih aku sukai daripada tidur dengan seorang istri yang cantik. Saya nggak ngerti hadis itu, kata-kata itu. Bagi saya belum bisa sampai ke level itu tuh. Mendengarkan ilmu lebih saya sukai daripada tidur dengan istri saya yang cantik. Coba bayangin. Karena udah jatuh cinta kepada Allah dan Rasul, punya kekuatan yang luar biasa. Ada juga sahabat yang saking cintanya sama Allah dan Rasul tuh kayak Ukasyah tuh, pengen kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasul. Gitu juga dengan Abdullah bin Zubair. Anak kecil loh. Anak kecil udah jatuh cinta sama Rasul. Kalau sekarang coba, idola kamu siapa? Misalnya Kapten Amerika. Idola kamu siapa? Superhero gitu kan? Anak kecil di zaman Nabi udah diajarin cinta kepada Allah dan Rasul. Usia 6 tahun, saya cinta banget sama Rasul. Itu anak kecil yang ngomong kayak gitu. Siapa? Abdullah bin Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair itu masih kecil, kalau sholat merpati itu sampai hinggap di atas kepalanya. Kalau sholat itu nggak gerak-gerak sama sekali, kayak patung banget. Kalau sholat itu kayak lagi ngedance ya, wah semua gerak gitu. Saking garuk sini, garuk sana. Abdullah bin Zubair nggak gerak sama sekali, cinta kepada Rasul. Sampai suatu hari, kalau nggak salah Rasulullah lagi bekam itu diambil darah kotor gitu kan. Cuman kan Rasulullah nggak ada darah kotornya. Hanya mencontohkan sunnah berobat dengan cara bekam. Lagi bekam, kemudian darah yang udah diambil ditaruh di sebuah tempat. Nabi nyuruh kepada Abdullah, coba kamu simpan atau kamu buang darah ini ke tempat yang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Siap ya Rasulullah, siap. Dibawa sama Abdullah, pergi, terus datang Abdullah, datang sampai gini-gini. Rasulullah nanya, ya Abdullah, udah kamu buang? Udah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang nggak ada yang lihat. Rasulullah curiga, ya Abdullah, kamu minum? Kata Abdullah, ya Rasul. Diminum sama Abdullah, bayangin. Dan itu bukan vampir ya, karena ini khusus untuk Rasulullah, ada keistimewaan. Kalau untuk manusia jangan. Kalau kita minum darah teman kita tuh namanya nyamuk atau lintah gitu ya. Diminum sama Abdullah. Terus Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, sesungguhnya Allah mengharamkan darah seseorang atau tubuh seseorang yang di dalamnya mengalir darahku. Akhirnya para sahabat yang lain, Abdullah kok gak ngomong dari tadi tuh gitu, mau rebutan darah Rasulullah gitu kan. Saking cinta kepada Rasul, ekspresinya tuh macam-macam. Ada yang minum darah Rasul, ada yang pakai baju yang baru aja dipakai Nabi. Jadi Nabi tuh kayak baru dapat endorsannya. Jadi baru di endorse baju sama seorang raja Khorasan. Dikasih nih baju warna merah kayak gamis warna merah, endorse saja buat Nabi. Ya Muhammad, ini hadiah dari saya. Jangan lupa dipakai ya. Kalau ke kita mah jangan lupa diposting ya gitu ya. Saya lagi pakai soalnya sih endorsan. Kasih nih. Nabi pakai. Ngeposting di depan sahabat, jalan, bajunya baru. Ada sahabat bilang, Rasulullah bajunya bagus banget gitu. Kayak mau gitu, kelihatan aura ekspresi wajahnya tuh kayak pengen. Nabi bilang, ya nih kamu mau gitu. Boleh ya Rasulullah. Langsung Nabi buka, karena Nabi itu nggak boleh menolak permintaan sedekah. Itu SOP Nabi ya. Karena Nabi itu punya SOP yang beda dengan umatnya. Di antara SOP Nabi itu nggak boleh makan sedekah, nggak boleh menolak orang yang meminta sedekah, nggak boleh mewariskan harta kepada keluarganya. Itu SOP khusus para Nabi. Kalau kita nggak gitu. Nah, Nabi buka bajunya dikasih ke dia, dipakai sama dia. Nabi pulang dalam keadaan tidak pakai baju, demi menghadiahkan baju itu kepada orang yang meminta. Dan itu terjadi di puncak musim dingin, bayangin. Dan di Madinah, dingin Mekah Madinah itu beda banget teman-teman. Kalau yang udah pernah umrah pasti tahu bedanya tuh. Mekah dingin doang, Madinah dinginnya tuh nusuk-nusuk karena angin dari padang pasir. Nabi di Madinah nggak pakai baju, pulang ke rumahnya gara-gara baju itu dikasih ke orang yang meminta. Nabi menggigil gitu pulang ke rumah. Terus sahabat-sahabat yang lihat adegan itu nggak tega sama Nabi, bilang, kamu kok gitu banget sih sama Rasulullah, kasihan tahu Rasulullah pulang nggak pakai baju. Emangnya kamu nggak bisa minta baju yang lain gitu? Saya juga punya baju kalau kamu butuh baju yang bagus-bagus. Kata dia, bukan itu masalahnya. Bukan brand apa yang kamu pakai. Kamu boleh aja pakai brand-brand yang keren, tapi brand yang kamu pakai itu belum pernah kena keringat Rasul. Baju saya ini bekas keringat Rasulullah. Jadi saya meminta karena baju ini pernah dipakai sama Nabi. Orang kalau cinta bisa gitu, ngefans aja bisa gitu kan. David Beckham main, kan keringat-keringat tuh.
Udah gitu dia buka bajunya dikasih, mau dicuci nggak tuh baju? Gak bakalan dicuci karena keringatnya David Beckham itu dianggap berkah. Apa berkahnya? Gara-gara keringat itu jadi jago main bola kali ya. Itu ke idola aja bisa gitu, apalagi kepada orang yang dicinta.